Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, bunda-bunda semuanya hari ini bisa share lagi ya kegiatan budgeting di bulan Mei. Gimana teman-teman, gajiannya udah keterima? Apakah dananya masih aman? Apa tinggal beberapa lembar lagi? Yang tinggal beberapa lembar lagi, hayo jangan gejor-joran di awal bulan ya. Apalagi ngeluarin uang itu dengan alasan self reward. Yang penting happy. Happy sih pasti happy ya teman-teman, pastinya. Tapi itu hanya sementara. Di awal bulan kita happy, di akhir bulan kita pasti bakal ngos-ngosan lagi. Labun terus gimana? Emang nggak boleh senang-senang menikmati hasil gaji? Pastinya boleh-boleh aja teman-teman, boleh banget. Asal harus bisa ngukur aja antara kebutuhan, keinginan, dan juga kewajiban. Jangan yang ngirit-ngirit banget sampai nggak jajan, nggak jalan-jalan, pelit banget, malah ngebuat hidup tersiksa ya teman-teman. Tapi jangan juga yang boros-boros banget. Pengen semua barang harus dibeli, semua keinginan harus terpenuhi dengan alasan rezeki udah Allah atur. Nanti juga pasti ada rezekinya. Itu tuh bener banget teman-teman, rezeki udah Allah atur sesuai dengan porsinya masing-masing gitu kan. Nah, porsinya kita sebagai ibu rumah tangga ya dari gaji. Kalau kita ngelebihin porsi gaji ya tetap aja boncos karena ulah sendiri. Terkadang kita lah sebagai ibu rumah tangga harus bisa menempatkan diri teman-teman. Dikasihnya sedikit, ayo berusaha untuk cukup-cukupin. Dikasihnya besar, ayo berusaha untuk nyisihin. Apalagi sebagai ibu rumah tangga yang bener-bener full di rumah, kayak aku mau nggak mau harus bisa niatin nyisihin sedikit demi sedikit. Harus punya pegangan sendiri ya teman-teman supaya langkahmu ini terasa ringan. Punya pegangan ketika ada kebutuhan mendesak pun alhamdulillah gitu kan, nggak bingung pergi kemana karena udah punya pegangan sendiri. Pastinya jangan berharap dari orang lain ya teman-teman. Kita sendirilah yang harus menjadi support system untuk diri kita sendiri. Oke, lanjut untuk budgeting di bulan Mei ini sebenarnya udah aku tulis ya teman-teman budget plan-nya di video aku yang kemarin. Jadi ini tinggal bikin kotaknya dan juga tinggal dimasuk-masukin sesuai dengan posnya masing-masing ya teman-teman. Untuk garis yang pertama, ini itu ada keterangan, untuk yang kedua jumlah budget, yang ketiga untuk kolom yang keempat adalah sisa budget. Nah, untuk keterangan ini pos-posnya apa aja? Di sini ada WiFi, anggarannya itu 100.000. Untuk belanja bulanan 200.000, diapers anak 150.000. Lanjut untuk sampah 30.000, belanja mingguan itu aku budgetkan satu bulannya 800.000. Kemudian di sini ada family time, ini itu meliputi jalan-jalan per minggu ya teman-teman. Untuk satu minggunya tuh 100 dan untuk per bulannya itu Rp400.000. Selanjutnya di sini untuk galon dan gas, untuk anggarannya itu 100.000, jajan anak 280.000, ini per harinya Rp10.000 dan untuk per minggunya itu Rp70.000. Selanjutnya di sini ada dana darurat, aku anggarkan 100.000, untuk nabung emas 1 gram ini aku anggarkan Rp450.000. Untuk tabungan utama aku anggarkan Rp200.000, untuk budget mami aku anggarkan Rp300.000. Dan ini untuk total keseluruhan jumlah budget pengeluaran aku di bulan ini itu Rp3.110.000 ya teman-teman. Langsung aja kita masukin ke pos-posnya masing-masing supaya lega aja ya. Jadi tiap kebutuhan tinggal ambil aja di posnya masing-masing. Untuk pertanyaan, Bun sekarang udah nggak pernah budgeting mingguan lagi. Jadi teman-teman, aku tuh tetap pakai budgeting mingguan dan juga bulanan ya, supaya bisa mengevaluasi di keduanya. Siapa tahu ada yang kurang dan yang lebihnya di sebelah mana gitu kan. Nah, jadi nanti untuk si budgeting bulanan ini teman-teman, aku bagi lagi menjadi budgeting mingguan di beberapa pos keuangan, di belanja mingguan, belanja bulanan, kemudian di jajan anak. Jadi budget satu bulan ini aku bagi lagi menjadi 4 minggu ya teman-teman. Oke, lanjut setelah pembagian budgeting di posnya masing-masing, ini aku langsung aja ya teman-teman di pos nabung 1 gram. Itu langsung aja aku belikan dan aku biasanya beli di toko emas Ciplak ini ya. Apakah teman-teman di sini ada yang daerah Jakarta Timur? Boleh dong absen ya. Biasanya teman-teman beli di daerah mana? Karena aku kebetulan aku langganannya tuh di sini ya teman-teman, di Ciplak. Untuk harga per gramnya sekarang itu lagi naik ya. Untuk kadar 8 karat itu sebesar 600.000 per gram. Kemudian untuk yang 24 karat itu sebesar 1.400.000-an ya teman-teman. Untuk harga logam mulia 1 gram. Nah, ini untuk bulan ini alhamdulillah wa syukurillah ya teman-teman. Biasanya aku nabung 1 gram, tapi di bulan ini karena kemarin itu ada sisa budget dari evaluasi bulanan di bulan April sebesar 1.025.000. Jadi untuk setengahnya aku mau belikan untuk tambahan emas ini ya teman-teman. Jadi akan aku belikan
2 gram. Tapi kayaknya karena di sini itu sekarang udah naik ya harganya, harusnya 2 gram itu 900.000 dan di sini sekarang 2 gram itu menjadi 1.200.000. Tapi nggak apa-apa, daripada uangnya habis gitu aja gitu kan, mending aku beliin aja. Di sini aku pilih-pilih dulu ya teman-teman. Sebenarnya untuk 2 gram ini banyak banget variannya, banyak banget variasinya ya. Bisa gelang, bisa cincin, bisa juga gelang kaki, tergantung teman-teman pengennya apa gitu kan. Tapi di sini kalau untuk gelang alhamdulillah aku udah punya gitu kan. Aku pengen cobain untuk beli gelang kaki ini ya. Ini bukan untuk dipakai sehari-hari ya teman-teman, kayak buat sekali-kali aja kalau misalkan pengen make itu baru aku pakai. Itu pun ketika malam hari aja ya, karena kayaknya kalau gelang kaki ini agak riweh gitu kan kalau dipakai untuk ngelangkah tuh kencrang-kencring gitu kan. Jadi ada suaranya. Takutnya disangkanya pamer apa gimana ya teman-teman. Jadi di sini aku pakainya itu hanya di malam hari ataupun ya kalau lagi pengen aja. Pokoknya ini hanya disimpan aja ya teman-teman. Nah, ini lanjut sama si emangnya langsung ditulis ya untuk yang bilang, aduh bun, nabung perhiasan itu malah rugi. Enggak ya teman-teman, menurut aku nggak rugi sama sekali kalau misalkan kita pakainya untuk jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka panjang itu pasti rugi karena uang kita tuh nilainya tetap gitu kan, nggak nambah nggak ngurang, segitu-gitu aja. Tapi kalau kita beli logam mulia itu pasti bakal bertambah nilainya. Di sini karena aku nabungnya untuk jangka pendek ya teman-teman, bukan jangka panjang, jadi aku pilih perhiasan. Dan di sini juga bener-bener menurut aku lumayan ya, lumayan murah. Dengan harga 600.000 ini dipotongnya itu per gram hanya 15.000 teman-teman, dan nggak ada tambahan ongkos. Biasanya teman-teman untuk aku yang di kampung gitu kan, untuk pembelian emas ini ada dana ongkosnya, terus ada potongannya kalau bengkok segala macam. Nah, kalau di sini itu bener-bener hanya dipotong per gram 15.000. Jadi kalau hanya bengkok-bengkok gitu itu nggak dipotong ya teman-teman, tapi kalau patah itu baru dipotong. Biasanya untuk kerusakan yang patah yang dipotongnya itu antara 40 sampai 70 ribuan teman-teman, tergantung keparahan si perhiasan yang rusaknya ya teman-teman. Kenapa di sini aku selalu menyarankan menabung emas teman-teman untuk ibu rumah tangga? Karena yang pertama itu tuh kalau ada kebutuhan ngedesek jualnya gampang ya. Sedangkan kalau kita nabung di ATM atau di rekening itu tuh udah pasti teman-teman, setiap bulan pasti ada potongan adminnya gitu kan, sekitar 10, 20 sampai 30 ribuan. Sedangkan teman-teman kalau misalkan kita nabung emas itu hanya kepotong ketika kita mau jual aja atau ketika kita butuh gitu kan baru dijual. Nah, ini lanjut setelah aku pulang untuk beli emas tadi, aku langsung beli belanja mingguan ya teman-teman, kebutuhan untuk 1 minggu ke depan. Di sini untuk stoknya itu kayak minyak itu masih ada, beras alhamdulillah ya masih ada dari kampung. Nah, ini aku beli sabun sosop untuk cuci baju 1 minggu. Di sini untuk harganya itu beli 3 gratis 1 ya teman-teman. Jadi aku beli 6.000 itu dapat 8 pieces. Selanjutnya aku juga beli sampo zinc 2.000 dan juga aku beli gula pasir 1/4 5.000. Ini aku sengaja ya teman-teman beli kemasan yang kecil-kecil aja. Selanjutnya di sini juga aku beli kecap yang kemasan 2.000. Untuk Mama Lemon aku beli kemasan yang 1.000-an aja 2. Dan ini untuk tepung terigu aku beli 3.000 rupiah. Dan ini untuk kebutuhan di minggu ini aku hanya mengeluarkan uang sebesar 18.000 rupiah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.